Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semua dari Solidaritas Pembela Advokat Indonesia. Spasi, bahwa pada hari ini kita bersama-sama anggota Spasi datang ke KPK untuk menghadiri audiensi kita terhadap tindak pidana korupsi untuk menyatakan dukungan kepada KPK supaya KPK jauh lebih berani lagi dengan adanya dukungan-dukungan dari kita Solidaritas Pembela. Nah, terkait kasus yang sedang bergulir sekarang ini, yaitu kasus mantan Jampitsus, kami berharap KPK bisa menghadap kasus tersebut. Nah, kita memberikan dukungan itu secara nyata kepada KPK pada hari ini yang nanti akan dibacakan oleh Ketua Umum Spasi, Bang Jailani Kristo, dan nanti ada tambahan dari beberapa rekan yang lain dengan Bang Martin Simanjuntak sebagai Humas dari Solidaritas Pembela Advokat Indonesia. Silakan Bang Ketum. Oke. Baik, ya saya akan menyampaikan pernyataan sikap dan dukungan terhadap KPK supaya KPK bisa mengambil alih kasus korupsi Jampitsus Febri Ardiansyah. Oke. Satu, adapun maksud dan tujuan kami mengajukan permohonan ini adalah satu, menyampaikan secara langsung dokumen penuh tanpa syarat dari seluruh elemen advokat yang bergabung dalam Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia atau Spasi. Lintas organisasi advokat saat ini yang tergabung di dalam keanggotaan Spasi adalah kurang lebih 45 organisasi. Terhadap kondisi kepentingan hukum agar KPK segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum Kejaksaan Agung, yaitu Saudari Febriansyah, beserta perkara terkait TPPU dan sebagai Satgas PKH, penerbitan kawasan hutan, serta usut tuntas terhadap seluruh oknum-oknum yang terlibat. Dua, menegaskan bahwa sudah saatnya KPK mengambil alih kasus tersebut. Ini momentum yang tepat menunjukkan bahwa masyarakat, bangsa, dan negara sejalan dengan amanat pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK demi menjamin penegakan hukum yang independen, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi, serta pasal 41 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang KPK, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum. Oke, cukup ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Sekretaris. Oke. Untuk selanjutnya terkait tadi udah dinyatakan oleh Ketua Umum Spasi, selanjutnya ada tambahan dari Bang Martin Simanjuntak SHMH sebagai Humas dari Spasi. Silakan Bang Martin. Ya, makasih ya Kang Dadang ya. Tadi kita sudah bertemu dengan perwakilan dari rekan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Bapak Suhendar. Hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum dan Pak Sekjen itu secara langsung sudah didengarkan, dan ada beberapa komitmen yang akan mereka laksanakan dalam waktu beberapa saat ke depan, yaitu akan segera menanggapi surat audiensi kita dan mengadakan audiensi. Dan yang kedua, menjamin bahwa Saudara Febri Ardiansyah selama ditahan di Rutan Merah Putih ini ya tidak mendapatkan perlakuan khusus. Dan kami menyampaikan apresiasi. Yeah. Namun yang paling penting bagi proses penegakan hukum ke depan ini, karena di dalam penegakan hukum kasus saya tidak tahu apa peras atau suap atau korupsi atau tindak pidana pencucian uang, tapi intinya ditemukan uang ratusan miliar dan emas sebanyak 740 kg yang salah satu lokasinya ada di tempatnya Bapak Febri. Nah, pasca ditetapkan sebagai tersangka, yang memang saat ini mengkhawatirkan adalah adanya pengambil alihan atau pelimpahan, tapi bukan pelimpahan P21 ya, kepada institusi lain yang di dalam KUHP itu sebenarnya tidak pernah ada aturannya. Nah, kalau di dalam KUHP itu final, kalau tidak diatur berarti tidak boleh dilakukan. Berbeda dengan KUHP. Kalau di KUHP itu sepanjang tidak ada aturan, maka yang berlaku itu adalah in dubio pro reo.
atau yang lebih menguntungkan bagi terdakwa yang harus diterapkan. Tapi itu tidak bisa berlaku untuk aspek hukum formil. Karena kenapa? Kalau tidak ada aturannya berarti wajib mengacu kepada undang-undang itu sendiri atau KUHP. Yang diatur melalui KUHP adalah pengambil alihan perkara hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menulis di dalam suatu artikel yang intinya di dalam keadaan ditemukannya 74 kg dan ratusan miliar uang di tempatnya saudara Febri Ardiansyah, hanya ada dua cara yang bisa dilakukan agar proses penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik. Karena kenapa? Pada saat Kortas Tipikor melakukan penyidikan, mereka harus melimpah kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Bagaimana mungkin kasus itu bisa lanjut apabila ternyata terduganya adalah oknum kejaksaan? Nah, yang sekarang menjadi sangat ironis adalah kasus itu justru diambil alih oleh penyidik kejaksaan. Ya, yang di dalam proses penegakan hukumnya juga kemarin ternyata terbukti lalai memperlakukan khusus saudara Febri Ardiansyah. Di mana Kejaksaan Agung ketika di mana pertanggungjawaban mereka ketika saudara Febri Ardiansyah ditahan tanpa menggunakan rompi dan dengan tangan tanpa terbogol. Kalau pada saat-saat sebelumnya mereka dengan bangga mempertontonkan pejabat-pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka menggunakan rompi tahanan berwarna merah jambu dan juga borgol, kenapa sekarang pada saat mantan pejabat tinggi mereka yang melakukan tindak pidana atau diduga sedang melakukan tindak pidana dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka memperlakukan orang ini secara khusus? Come on lah, kita ini semua sama di mata hukum. Kita tidak boleh mempertontonkan ada perbedaan antara orang-orang tertentu yang pernah menjabat pejabat tertentu dengan orang-orang yang mungkin tidak punya backingan dan jabatannya kalah dengan orang tersebut. Kita Indonesia harus memperlakukan semua orang dengan adil. Oleh karena itu, sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 10 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila ada halangan dalam melakukan suatu penegakan hukum dan apabila yang diduga melakukan korupsi itu adalah justru melakukan korupsi di dalam satu kasus korupsi, itu bisa langsung ditangani oleh KPK. Oleh karena itu, kehadiran kami di sini untuk memberikan dukungan secara kelembagaan spasi agar KPK jangan mau diintervensi politik oleh politisi-politisi manapun, oleh penegak-penegak hukum manapun, agar tidak menggunakan diskresinya yang dijamin oleh undang-undang untuk mengambil alih perkara ini. Kita sama-sama cinta negara ini, kita sama-sama cinta bangsa ini. Kalau kita cinta negara ini dan cinta bangsa ini, kita tidak boleh mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Yang harus menjadi prioritas kita adalah kepentingan bangsa. Koruptor adalah musuh kita semua, maka kalau ada yang korupsi, tidak boleh diperlakukan khusus, apalagi dengan lobby-lobby politik. Itu saja, saya berharap pesan ini bisa sampai kepada para pimpinan, supaya apa yang menjadi cita-cita kita bahwa negara kita ke depan akan bebas dari korupsi, dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Prabowo bahwa akan mengejar koruptor sampai ke benua Antartika, itu benar-benar direalisasikan. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat dimanapun kau berada, khususnya yang punya paham tentang hukum, kami dari Spasi 4 poin kami tekankan kembali. Pertama, dukungan sepenuhnya. Jadi bukan hak kami Spasi ya, seluruh rakyat Indonesia dimanapun kau berada, mau dari Sabang sampai Merauke, Anyer Panarukan dan Indonesia namanya, kita masih memegang Undang-Undang Dasar 45. Kita adalah mesti negara hukum. Indonesia mesti panglima hukum. Jangan diselewengkan. Negara masih ada. Ingat itu, yang punya paham hukum. Jadi kita masih merdeka 81 tahun, tolong dijalankan. Baru nomor 2, landasan undang-undang kita lengkap. Pertama, Undang-Undang Dasar 45, di situ jelas